pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang begal sekaligus pencuri motor di belasan TKP tewas ditembak polisi. Seorang balita tewas tertabrak mobil anggota DPRD. Kalau mobil dari mana, Pak? Mobil dan motor terseok-seok melintasi jalan rusak parah dan berlumpur di Mesuji. Sejumlah pangkalan penjualan gas LPG di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara disidak petugas Dinas Perdagangan setempat. Ini terkait kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 kg yang banyak dikeluhkan masyarakat sejak 2 pekan belakangan. Pada sidak ini, stok LPG bersubsidi dan non-subsidi tersedia. Kelangkaan beberapa waktu lalu itu karena banyak hari libur dan saat itu pengiriman LPG ke agen dan pangkalan ikut libur. Dampaknya stok LPG di pangkalan habis. Langka gas. Ya betul, sebuah langka itu. Jadi hasil sidak kita hari ini, sidak udah banyak tersedia ya? Sudah banyak tersedia. Dan hari ini kita cek salah satu contoh di pangkalan sudah ada gitu. Sudah ada berapa pangkalan? Saya lupa kemarin itu. Artinya yang bandel dan kita lakukan laporan Pertamina dan akhirnya dicabut isinya. Berapa bang jumlahnya? Jumlahnya sendiri bang? Ada sekitar 3-4an pangkalan yang sudah kita coba itu. Berarti untuk ke depan stok gas ini aman, Bang? Insya Allah aman. Dan ini kan Pertamina menjamin aman kan. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pertamina. Menurut penjual, pasokan gas LPG dari Pertamina kini sudah kembali normal. Sejauh ini tidak ada pengurangan kuota LPG yang diterima oleh pangkalan. Per hari itu bisa 4 mobil, bisa 5 mobil. Itu ukuran berapa bang? Satu mobil itu 560 tabung. Berarti hampir ada 2000 tabung lebih per hari? Sekitar segitu. Kita tahu nggak bang penyebab langkanya ini bang? Permintaan bisa aja naik turun, bisa aja memang karena ada program tadi. Ya semualah penyebabnya itu. Pada sidak ini, Dinas Perdagangan Lampung Utara berjanji akan menindak tegas pihak pangkalan atau agen curang, seperti menaikkan harga di atas ketentuan dan menjual LPG bersubsidi kepada perusahaan atau pengusaha pembesaran ayam potong. Jika terbukti, maka Dinas Perdagangan akan mencabut izin usaha pangkalan LPG tersebut. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Ketersediaan gas LPG bersubsidi di Bandar Lampung tercukupi, seperti terpantau di beberapa pangkalan LPG di Jalan Raden Saleh, Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Rabu pagi. Stok LPG 3 kg dan yang non-subsidi banyak belum terjual. Menurut pemilik pangkalan, pasokan LPG 3 kg dari Pertamina hingga kini masih lancar dan tidak mengalami keterlambatan. Terkait aturan warga membeli LPG bersubsidi harus menunjukkan KTP, hal itu belum diterapkan. Pihak pangkalan kini hanya mendata para pembeli dan memprioritaskan pembeli yang merupakan warga sekitar pangkalan. Di tingkat pangkalan atau agen, harga gas LPG 3 kg Rp18.000 per tabung. Aman, Pak. Lancar, cukup tersedia, nggak ada masalah. Untuk harga di harga berapa, Pak? Harga head 18.000. Masih relatif Ya, harga head ya. Ada persyaratan nggak sih, Pak, untuk pembelian? Untuk sementara ini belum, cuman pendataan. Jadi warga diimbau untuk didata. Alhamdulillah masih tercukupi, aman. Berarti belum ada kelangkaan ya? Alhamdulillah masih tercukupan kalau dapat ibu.
Untuk harga sendiri di kisaran harga berapa sih Bu? Ada harga head 18. Warga meminta pemerintah menjaga kestabilan ketersediaan gas LPG 3 kg karena gas LPG kini jadi salah satu kebutuhan pokok sehari-hari. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemanasan suhu permukaan laut atau dikenal dengan El Nino yang puncaknya diprediksi BMKG terjadi pada Agustus 2023 jadi ancaman serius yang sedang diantisipasi oleh pemerintah. El Nino akan menyebabkan musim kekeringan ekstrim. Kekeringan itu diperkirakan menjangkau 63% wilayah zona musim di Indonesia. Akibatnya, pemerintah memprediksi Indonesia bisa gagal panen padi hingga 1,2 juta ton tahun ini. Untuk mengantisipasi krisis pangan dampak El Nino, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyiapkan 6 daerah sebagai kawasan penyangga pangan nasional, yakni Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada kunjungannya di Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah, Rabu siang. Kemungkinan kalau terjadi katakanlah produksi kita yang menurun karena hal ini, kita sudah memilih provinsi-provinsi yang ada itu, karena harapan kita mereka masih provinsi yang overstocknya cukup menunjukkan tren yang bagus, overstock berasnya, dan kita berharap di Lampung ini kita akan menawarkan antara 30.000, 50.000 sampai 100.000. Kalau Gubernur Lampung dan para bupati Lampung mau, boleh. Pemerintah berharap daerah penyangga bisa mempercepat masa tanam dengan varietas unggul, tahan kering dibantu teknologi, guna menjaga produksi dalam negeri. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Pasar Pasir Gintung di Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung akan diubah dari pasar tradisional jadi pasar modern. Bangunan pasar akan diratakan dengan tanah dan diganti dengan bangunan baru bertingkat 2 lantai. Rencana pembangunan pasar Pasir Gintung ini dikatakan oleh Iwan Gunawan, Sekda Kota Bandar Lampung, Rabu siang. Biaya pembangunan pasar merupakan bantuan dari pemerintah pusat sebesar 35 miliar rupiah. Mulai akhir bulan ini, para pedagang di Pasar Pasir Gintung akan direlokasi ke tempat penampungan sementara. Pembangunan pasar dimulai awal Oktober dan ditargetkan selesai akhir tahun ini. Rencananya mereka akan membangun itu bulan Oktober. Ya. Bulan Oktober. Bagian mana saja Bang yang mungkin akan dilakukan rehabilitasi atau perbaikan? Itu mereka habiskan. Jadi nanti pedagangnya kita alihkan dulu mungkin ke beberapa pasar yang dekat situ, termasuk Pasar Senaip. Kemudian bangunan lama kita ratakan dengan tanah, baru pemerintah pusat membangun. Pembangunan Pasar Pasir Gintung jadi pasar modern ini supaya pasar tersebut tidak kumuh. Pasar Pasir Gintung merupakan salah satu pasar induk di Bandar Lampung. Pada awal September 2022, Pasar Pasir Gintung dikunjungi Presiden Joko Widodo saat memantau harga bahan pokok. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.